Baik Sobat Tani semua, kali ini saya akan mempraktekkan cara perawatan timun yang kurang subur dan kerdil, malahan masih kecil sudah keluar bunga dan buah, supaya maksimal dan berbuah lebat. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani semua. Ini kita sekarang ada di lahan timun. Lahan timun ini merupakan lahan bekas ya. Kita akan mencoba menyuburkan kembali timun ini dengan sedikit cara-cara sederhana. Timun ini umurnya sudah lebih dari 2 minggu, namun sayang kesuburannya menurut saya masih kurang. Baik, apa saja yang akan kita lakukan? Simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Baik sahabat tani, ini adalah tanaman timun kita yang berusia sekitar 17 HST sahabat tani, 17 hari setelah tanam. Timun ini seharusnya sudah lebih subur dari ini dan sudah lebih tinggi dari ini. Namun di umur 17 HST ini dan figur tanamannya yang masih pendek, dia sudah mengeluarkan bunga sahabat tani, bahkan sudah mengeluarkan bakal buah. Sementara seharusnya tanaman ini fokus dulu ke pertumbuhan. Penyebabnya adalah kekurangan nutrisi atau mungkin tekstur tanah atau media tanamnya keras, atau ada hal-hal lain yang membuat tanamannya terhambat pertumbuhannya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengakali tanaman timun yang kesuburannya menurut saya kurang, supaya bisa subur kembali dan bisa mengeluarkan banyak tunas air dan nanti akhirnya bisa berbuah lebat. Cara-caranya akan kita praktekkan, mulai dari pembuangan daun-daun tua, pembuangan pentil buah pertama. Saya akan coba praktekkan semuanya. Pertama, saya akan membuang daun-daun yang tua dan memiliki bercak-bercak kuning atau penyakit embun bulu, saya akan buang. Terus pentil pertama atau bakal buah pertama saya buang juga. Nah, ini kan bakal buahnya sudah ada banyak, ada beberapa, tapi tunas air belum ada yang tumbuh. Itu tandanya tanaman ini masih kurang maksimal. Nah, nanti saya akan buang juga pucuknya ya. Pucuknya akan saya buang supaya pertumbuhan lebih fokus ke daun sama tunas air. Karena timun itu jika ingin lebat buahnya, kita harus punya banyak tunas air. Nah, sekarang akan saya buang seperti ini. Nah, pucuknya akan saya buang seperti ini. Jadi daun pertama dan daun kedua yang sudah tua, yang sudah tidak produktif saya buang. Kemudian bakal buah pertama saya buang juga dan pucuknya saya buang juga. Nah, saya akan perlakukan sama ke tanaman yang lainnya juga. Jadi semua tanaman di sini akan saya buang pucuknya atau akan kita topping. Nah, mulai kita rempel dari bawah. Daun tua seperti ini saya buang dua ya, karena ini juga ini daunnya rusak, saya buang juga. Nah, karena di sini kan daunnya sobek, rusak, jadi dia tidak bisa berfotosintesis dengan maksimal, mending kita buang saja. Kemudian di bawah kita tidak ada bakal buah betina ya, ini adalah buah bunga jantan, jadi kita tidak buang. Nah, buah betinanya adanya di atas. Nah, sekarang kita hitung ya, dari bawah 6 sampai 7 daun, setelah itu kita topping pucuknya. Jadi 3, 4, 5, 6. Nah, ini 7 kita buang pucuknya. Jadi kita simpan 7 daun saja atau 6 daun saja. Gimana figur tanamannya? Kalau tanamannya kerdil kecil, kita bisa simpan 5 atau 6 daun saja. Udah cukup kok. Karena kalau kita simpan lebih banyak lagi, nanti nutrisinya tidak akan kebagi. Nah, ini adalah bakal tunas air.
yang nantinya akan tumbuh subur ketika kita sudah topping pucuknya. Kalau kita tidak topping pucuknya, dia akan tumbuh tapi tidak akan subur seperti kita topping pucuknya. Makanya kita akan topping pucuknya supaya pupuk dan nutrisi yang ada di dalam tanah mengalir ke tunas air sama daun-daun bawah. Jadi tanaman ini akan subur di tunas air nantinya. Nah, ini caranya. Kalau ini kan masih kecil ya tanamannya. Kalau yang masih kecil seperti ini, kita simpannya 5 atau 6 daunnya. Kita hitung aja dulu. Kita tadi sudah buang 1. Kita akan buang juga pucuknya. Kita akan topping juga. Tapi kita lihat dulu daunnya sudah ada berapa ya. Kita lihat dari sini ada 2, 3, 4, 5, 6 daun ya. Setelah 6 daun kita buang pucuknya. Kita buang. Nanti di setiap ketiak daun itu akan tumbuh tunas air yang nantinya tunas air itu akan lebih subur dari pohonnya, karena kalau kita buang pucuk otomatis nutrisi itu akan menumbuhkan tunas air sama akar-akar di bawah. Jadi nutrisi tidak akan terus ke atas ke pucuk. Kalaupun kita pelihara pucuknya, kalau tanaman seperti ini, tanamannya kerdil seperti ini, tetap saja ke atasnya tidak akan subur. Kalaupun ada buah, nantinya buahnya akan bengkok dan akan kecil ya. Jadi kita hambat pertumbuhan ke atas, kita mulai pertumbuhan baru di bawah. Nah, begitu sobat. Nah, ini juga daunnya terkena penyakit embun bulu ya. Kita telat menyepray atau mungkin karena cuaca di sini terlalu sering hujan ya. Nah, ini ada bakal buah pertama nih. Bakal buah pertamanya udah gede. Tapi jangan sayang-sayang, dibuang saja. Buang saja yang pertamanya supaya pertumbuhannya makin cepat ke atas. Ini daun ininya juga buang ya. Jangan hanya daun besarnya yang dibuang, daun ininya juga harus dibuang. Kenapa? Karena daun itu paling dekat ke tanah dan akan membuat jamur lebih cepat naik ke daun-daun yang lain yang atas. Nah, ini sudah ada beberapa daun, ini sekitar 7 atau 8 daunnya, 7 ya. Ini kita bisa buang pucuknya. Biarin bakal buah yang paling atas itu nggak usah dibuang, nanti itu akan besar buahnya. Seperti itu mungkin kira-kira sahabat cara menyuburkan kembali tanaman timun yang kerdil. Baik sahabat semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sobat tani semua. Nanti saya akan mengupload videonya yang sudah kita pruning tadi. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, like videonya supaya nanti tidak ketinggalan video berikutnya. Mungkin itu dulu dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.